Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Pak Hema. Selamat malam, Kak Apa? Dita. Ya, Oh, so, ya, oke, oke. ini masih 6:59. Oke, pas jam 7. Hmm, Kita bisa mulai ya, teman-teman ya. ya, Selamat malam, teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung malam ini. Hari ini itu hari pertama di bulan November. Berarti 1 bulan lagi kita tahun baru ya, teman-teman ya. Waktunya cepat sekali. ya. Nah, malam ini topik latihan kita adalah no problem, mengenali problem sebagaimana adanya. Malam ini kita akan dipandu oleh Pak Hema, Practice Leader Tergar Indonesia, dan saya sendiri di Ladalan sebagai co-host. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai latihan, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sudah ada di layar, saya akan pandu ya. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, sebentar ya teman-teman. Teman-teman, untuk malam ini saya akan memandu latihan meditasi pembuka. Waktunya sekitar 12 menit sampai 15 menit. Untuk teman-teman yang baru bergabung meditasi, instruksi meditasi itu cuma 2, tulang belakang tegak lurus, badan tetap rileks. Silakan Anda bisa duduk di kursi, bisa duduk di bantal meditasi, boleh pejamkan mata, boleh buka mata. Yang buka mata pandangannya mengarah sedikit ke bawah ya. Sebelum kita mulai latihan, karena banyak dari kita yang baru selesai aktivitas, kita bawa dulu tubuh dan batin untuk hadir di sini. Silakan senyapkan handphone, boleh nyalakan AC, tutup pintu. Semoga kita mendapatkan manfaat dari latihan malam ini. Saya mengundang teman-teman untuk menarik nafas melalui hidung dan membuangnya melalui mulut. Saya contohkan ya. Kita akan lakukan sama-sama sebanyak 3 kali. Silakan kita bisa beristirahat apa adanya. Tidak perlu buru-buru meditasi. Hadir saja.
kita akan lakukan body scanning. Sadari bagian-bagian tubuh yang saya sebutkan. Mulai dengan menyadari area kepala. Sadari area wajah, mulai dengan menyadari daerah kening. Mata kanan, mata kiri, hidung, pipi kanan, pipi kiri, area mulut, sadari area leher. Punggung bagian belakang, pundak kanan, pundak kiri, sadari area dada. Area perut, sadari pinggang kanan, pinggang kiri, pinggul kanan, pinggul kiri, sadari bokong yang menekan ke kursi atau bantal meditasi.
Sadari paha kanan. Paha kiri. Tungkai kanan. Tungkai kiri. Sadari area kaki kanan. Sadari area kaki kiri. Body scanning selesai, kita kembali beristirahat apa adanya. Apapun yang datang dalam ruang kesadaran Anda, amati dan sadari saja. Ada suara, pikiran, sensasi di tubuh, emosi, amati dan sadari saja. Anda tidak perlu melakukan apapun, hanya duduk dan hadir saja. Sekarang kita akan mengamati nafas. Amati nafas yang masuk, amati nafas yang keluar. Amati keluar masuknya nafas dengan lembut. Sekarang amati perut yang mengembang ketika nafas masuk dan mengempis saat nafas keluar.
Kita stay di sini untuk mengamati kembang kempisnya perut saat nafas masuk dan keluar. Mengamati nafas selesai, kita kembali beristirahat apa adanya. Yang meditasi menutup mata, pelan-pelan mata bisa dibuka. Tidak lagi perlu meditasi, tapi juga tidak hanyut. Sadar dan hadir saja. Oke, meditasinya sudah selesai. Tadi waktunya sekitar 14 menit. Ini bagi teman-teman yang mengerjakan PR JOL 1. Untuk selanjutnya, saya undang Pak Hema. Sebentar ya, saya refresh dulu spotlight-nya. Silakan Pak Hema. Oke, terima kasih Mbak Dila. Selamat malam buat teman-teman. Oke, gimana suara saya Mbak Dila? Oke, Jelas, diterimanya? Pak? Jelas ya, Oke. terima kasih. Ya, gimana nih kabarnya teman-teman nih? Semoga dalam kondisi sehat-sehat. Dan ya, seperti guru kita katakan bahwa kalaupun kita lagi tidak sehat, kita bisa manfaatkan atau gunakan kondisi itu untuk mendukung kita lebih bijaksana, lebih mengembangkan kesadaran, mengembangkan cinta kasih, welas asih, begitu ya. Jadi tidak terpuruk pada keadaan sakit, tapi keadaan sakit kita bisa ubah menjadi sesuatu yang membuat kita ini berkembang, batin kita berkembang. Oke, sesuai dengan topik pada malam hari ini, no problem, gitu ya, mengenali masalah problem sebagaimana adanya. Ya, seperti sakit, gitu ya. Sakit, siapa sih yang berencana untuk sakit? Nggak ada orang berencana untuk sakit ya. Sakit justru kita ingin hindari. Tapi ya kok sakit itu masih suka-sukanya gitu ya, mendekat ke kita gitu kan. Oke, nah omong-omong teman-teman tentang topik malam hari ini menarik ya. Kenapa menarik? Ya karena
bisa dikatakan dalam proses atau perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu yang namanya problem itu selalu muncul, gitu ya. Apakah itu problem yang muncul secara alami atau problem itu muncul karena kita ciptakan, ya. Nah, menurut para jadi ini sebuah research gitu ya yang dilakukan, ternyata bahwa problem yang muncul itu 90% akibat dari kita yang menciptakan. Oke. Jadi ternyata 90% dari problem yang kita hadapi itu karena kita yang menciptakan sendiri. Oke. Dan problem secara alami itu ya kurang lebih 10%. Artinya kan. Nah, apa sih problem yang secara alami itu? Ya, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Itu adalah problem alami. Contohnya seperti apa ya? Seperti sakit gitu ya. Terus kemudian bencana alam, terus ada yang juga disebut oleh guru kita 4 sungai besar penderitaan seperti kelahiran, terus kemudian usia tua, sakit, dan kematian. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ya. Kita tidak mau pun, ya tetap itu akan terjadi. Oke. Nah, 90%-nya ini yang bisa kita keadaan yang bisa kita ubah, gitu ya. Nah, kita tidak kalau kita tidak terjebak pada satu pandangan yang keliru, maka kita bisa meminimalisir yang 90% ini. Oke, contohnya apa? Penderitaan atau problem yang kita ciptakan sendiri. Salah satu contohnya misalkan tetangga kita baru saja dia beli sebuah kendaraan, gitu ya, sebuah mobil lah, rata-rata sebuah mobil sebulan yang lalu. Baru-baru ini beli lagi, gitu ya, beli lagi. Terus monkey mind kita ini itu memberikan kita satu godaan, gitu ya. Kita kemudian berpikir atau muncul rasa iri hati. Kok bisa ya dalam kondisi ekonomi seperti ini, baru saja bulan yang lalu dia beli mobil. Sekarang beli mobil lagi. Mobilnya bukan mobil yang biasa-biasa lagi, mobil mewah lagi, termasuk mobil mewah lagi. Ini uang dari mana ya? Mereka ini bisnis apa ya? Jangan-jangan dia ini bisnis kotor, ini dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, rasa iri hati atau dengki itulah satu problem atau satu penderitaan yang kita ciptakan. Jadi kita terpengaruh oleh keadaan seperti itu. Banyak nggak yang mengalami seperti itu? Saya rasa cukup banyak ya. Bahkan ya sebagian besar dari kita, ya termasuk saya gitu ya. Termasuk saya itu terkadang kalau melihat dari teman, kok bisa ya dia bisa seperti itu ya? Kok bisa dia seperti ini ya? Gitu ya. Apa yang dia lakukan gitu. Nah, kalau itu terus kemudian larinya ke arah yang sesuatu yang membuat kita berkembang nggak apa-apa. Tetapi kalau kemudian jangan-jangan dia karena dekat dengan si A, karena dekat dengan si B, makanya dia bisa mendapatkan fasilitas ini, itu, makanya dia bisa berkembang. Oke, nah itu adalah satu ketika ada sebuah keadaan, terus kemudian kita tangkap keadaan itu, gitu ya, kita serap keadaan itu, dan kemudian kita terhanyut, terbawa oleh pikiran, perasaan atau emosi yang negatif tadi, maka jadilah itu sebuah masalah, problem yang kita ciptakan sendiri. Akhirnya kita nggak bisa tidur, karena mikirin terus, mikirin tetangga kok bisa dia beli mobil ini, beli mobil itu, terus kemudian dengar-dengar liburan Desember nanti mau keliling Asia lagi atau juga keliling Eropa lagi, kita tambah pusing nih. Kok bisa gitu ya keadaan ekonomi seperti ini, tapi dia bisa seperti itu. Terus juga
munculnya satu keadaan kalau kita di tempat kerja nih, kita merasa bahwa kita ini sudah bekerja dengan baik gitu ya, kita sudah bekerja dengan sesuai dengan standar gitu, bahkan melebihi, tapi kok bisa teman kita yang terpilih, yang dipromosikan. Nah, itu adalah satu problem yang kita ciptakan sendiri, ya, karena kita olah, kita persepsikan, kita olah sendiri di dalam diri kita, di dalam batin kita, dan kita terhanyut oleh hal-hal yang ya negatif, dan akhirnya kita terseret ke arah situ. Oke, nah keadaan seperti ini itu bisa dikatakan hampir setiap waktu kita itu ngalami. Oke, jadi masalah-masalah itu yang tadi itu masalah-masalah ya memang satu masalah yang muncul dalam keadaan tertentu. Tetapi sebetulnya banyak juga masalah yang kita hadapi muncul gitu ya setiap waktu, tetapi tidak kita sadari karena kita anggap itu sesuatu yang biasa, tapi kita tidak nyadar bahwa itu adalah satu masalah. Contoh misalkan ya, teman-teman pada hari ini tadi kan dipandu oleh Mbak Dila dalam sesi meditasi awal, ya. Mungkin di antara Anda ada yang pada saat meditasi di awal-awal 1 menit pertama, 2 menit pertama masih bisa tahan, ya. Tapi memasuki menit yang ketiga itu mulai merasa nggak nyaman. Mungkin kakinya ada yang nggak terbiasa disilangkan, atau posisi duduknya itu rada perlu diganjal dan sebagainya. Dan mulailah ya, seperti itu. Nah, itu muncul perasaan tidak nyaman. Ya, tidak nyaman, terus kemudian kita bereaksi. Pindah, kita memindahkan, kita mencari tempat yang aman. Kita mencari posisi yang nyaman, yang enak gitu ya. Nah, ini adalah problem-problem yang kecil, tapi muncul di dalam diri kita. Terus karena ini tidak sesuatu yang sangat mengganggu, maka kita masih menganggap ini bukan satu problem yang besar. Oke, tapi cara kita, respon kita terhadap masalah yang muncul adalah kita berusaha mencari posisi lawannya. Kalau posisi tadi itu nggak enak, gitu ya, karena mungkin bokongnya itu kurang diganjal, kita menjawab problem itu dengan mencari kenyamanan. Ini perlu diganjal. Jadi cara kita biasanya menghadapi satu masalah, kita mencari lawannya, lawan dari masalah itu. Kalau tidak nyaman, ya kita mencari nyamannya. Oke, dan kita mencari lawannya itu atau mencari jalan keluarnya itu ke sesuatu yang ada di luar, ya, di luar diri kita. Oleh sebab itulah batin kita selalu mencari sesuatu yang ada di luar diri kita. Semakin kita mencari sesuatu pegangan, satu antidot dari ketidaknyamanan kita itu di luar, maka kita semakin terjerat pada sebuah masalah yang lebih besar lagi, penderitaan yang lebih besar lagi. Ya, contoh nih, saya tadi lanjutkan ya, ketika duduknya itu tidak nyaman, oke, mulai diganjal. Wah, sudah nyaman kan? Menemukan solusi. Oke, tapi tidak lama kemudian mulai tidak nyaman lagi. Wah, posisinya kok sudah mulai gak nyaman lagi. Mulai cari lagi. Wah, kayaknya ini bantalnya ini sudah mulai kempos nih. Mulai kita monkey mind kita itu mengajak kita berpikir keluar lagi. Gimana ya ini caranya ya? Besok ini saya coba minta tolong teman saya. Mungkin dia punya pengalaman, punya bantalan yang lebih bagus. Mungkin bantalan saya ini kurang bagus ya. Saya perlu beli yang lebih mahal mungkin. Nah, mulai muncul nih. Wah, kalau saya harus beli
lebih mahal karena saya pingin meditasi, maka saya harus nabung nih. Aduh, tapi kondisi keuangan saya seperti ini, gimana ya? Nah, karena kita mencari solusinya itu dari luar, maka kita akan terseret terus keluar dan itu tidak akan ada habisnya. Ya, jadi akhirnya masalah kita selesaikan, tapi menimbulkan masalah yang baru lagi. Itulah yang terjadi pada diri kita. Ya, nah, oke, ini kira-kira gambarnya kan seperti ini, teman-teman. Ya, ada stimulus ya, tuh stimulus itu ada satu kondisi, gitu ya. Terus kemudian stimulus itu masuk ke dalam diri kita serap ke dalam diri kita. Kalau yang tadi ceritanya tentang duduk meditasi itu adalah ini ya, indera kita yang indera perasa, tapi yang ini ya, sensasi yang ada di tubuh kita ya. Nah, setelah itu kita mulai berpikir bukannya itu di dalam batin kita, itu kita lompat ke masa lalu dan lompat masa yang akan datang, gitu ya. Nah, ketika kita mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman, akibat bantalan yang tidak pas tadi itu, kita berpikir ke masa yang akan datang, gitu. Wah, nanti kalau begini terus, lama-lama capek saya, nggak enak nanti. Nanti kalau nggak enak, terganggu meditasi saya, nanti saya nggak bisa menikmati meditasinya ini, gitu ya, nggak bisa ngikuti pemaparannya ini dengan oke. Nah, jadi kita berpikirnya lompat ke masa yang akan datang. Ada mulai muncul sebuah kecemasan. Kalau nggak saya selesaikan sekarang, maka akan terjadi hal bla 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 bla. Nah, apa akibatnya? Karena kita itu terbawa ke masa yang akan datang, maka kita tidak hadir di saat ini. Yang terjadi adalah penderitaan. Nah, inilah teman-teman yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Terus apalagi yang biasanya kita hadapi ini? Yang biasanya kita hadapi juga ketika kita di depan cermin di pagi hari, gitu ya. Tadinya itu tidak terlalu aware, tidak terlalu perhatian pada kulit wajah, gitu ya. Terus pada saat kita itu bercermin, loh, kok mulai ada ubannya ya? Ya, tadinya itu nggak kelihatan di daerah sini, kok sudah mulai ada ubannya ya? Nah, teman-teman, ini juga saya alami gitu ya. Pada saat mulai ada botak di sini gitu ya, saya mulai, loh, kok rambut saya menipis ya, mulai botak di sini. Ini mulai monkey mind-nya ini mulai nih, ada gosip-gosip neuron gosipnya itu mulai, wah, kamu ini udah mulai kalau sudah penipisan begini nih ya, ini mulai tua nih gitu. Terus mulai kalau ada garis-garis di sekitar mata gitu. Nah, ketika kita tidak bisa menerima keadaan, kita mulai lagi, ini kan stimulus ya, stimulus terus kemudian masuk ke mata gitu ya, melalui mata, terus kemudian dari mata ini diolah gitu ya di batin kita, terus kemudian monkey mind kita ini mulai ngajak kita untuk berpikir ke masa yang akan datang, berpikir jauh. Wah, saya ini sudah mulai menua ini. Waduh, anak-anak masih kecil, saya belum ada persiapan apa-apa untuk anak-anak. Gimana kalau nanti misalkan ada apa-apa? Nah, mulai berpikir yang terlampau jauh ke depan, ya. Mulai kecemasan. Terus kondisi ekonomi seperti ini lagi. Gimana ini caranya menyiapkan dana sekolah untuk anak-anak, gitu ya. Mulai kecemasan itu muncul. Nah, teman-teman, ketika kecemasan itu muncul, kita sudah tidak lagi terfokus pada tadi yang penuaan tadi, tetapi kita sudah mulai terjebak pada kecemasan itu. Apa sih akibatnya ketika kita terjebak pada ketakutan, gitu ya, kecemasan itu? Maka kita nggak bisa kreatif, kita nggak bisa lagi melihat sesuatu itu dengan jernih.
kita tidak bisa melihat sesuatu itu dengan apa adanya gitu. Kita sudah mulai terjebak di situ, mulai muncul ketakutan, teman-teman, bahwa para ahli neuroscience, psikolog gitu ya, mengatakan bahwa ketika kita berada di dalam kecemasan, maka kita nggak bisa kreatif. Ya, nah, padahal salah satu yang kita perlukan untuk menyikapi kehidupan ini adalah kreativitas. Satu contoh, teman-teman. Ketika pandemi 2 tahun belakangan ini itu mendera di mana-mana termasuk negara kita, hanya orang-orang yang punya kreativitas yang tinggi yang bisa survive atau bahkan bisa berkembang. Ini sesuatu yang bukan sifatnya itu mengada-ada gitu ya, bukan sesuatu yang mungkin bisa terjadi atau mungkin tidak, tetapi jelas sudah bahwa orang-orang yang punya kreativitas tinggi gitu ya, yang mengembangkan kreativitasnya, maka dia bisa bertahan dan dia bisa bertumbuh, bahkan bertumbuh. Nah, teman-teman, saat ini yang kita butuhkan untuk kita kembangkan adalah kreativitas kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan kreativitas kita? Ketika kita bisa melihat masalah, ketika kita bisa mengenali masalah, mengenali problem itu dengan apa adanya, sebagaimana adanya. Nah, apa hubungannya melihat atau mengenali masalah atau problem sebagaimana adanya dengan kreativitas? Nah, hubungannya begini. Ketika kita mengenali problem sebagaimana adanya, maka batin kita itu akan tenang. Oke, ini juga sudah berulang-ulang kita bahas ya, kita sampaikan bahwa ketika kita bisa melihat atau mengenali problem itu sebagaimana adanya, maka sama dengan kita berada dalam kesadaran itu sendiri. Nah, pada saat itu batin kita akan jadi tenang. Oke, secara riset saintifik ya mengatakan bahwa ketika seseorang itu dalam kondisi batin yang tenang, kreativitasnya itu akan berkembang. Nah, teman-teman, kita berlatihnya itu di sini. Oke, terlebih-lebih pada level Joy of Living 1 ini ya, karena pembicaraan kita khususnya di hari Selasa ini kita lebih fokus pada aspek kesadaran gitu ya. Kita melihat dari perspektif kesadaran bahwa ketika kita mengenali kesadaran diri kita, maka yang terjadi adalah batin kita akan jadi tenang. Jadi kita tidak mencari ketenangan, tetapi kita begitu mengenali kesadaran, otomatis batin kita itu akan jadi tenang. Pada saat itulah kreativitas akan muncul. Kenapa kok bisa kreativitas bisa muncul? Karena kita akan melihat segala sesuatunya itu dengan jernih. Kita tidak bias oleh pikiran kita tidak bias juga oleh persepsi kita tidak bias oleh emosi kita. Nah, oke. Jadi itu di situ intinya. Nah, sekarang kita akan explore lebih jauh ya. Ini juga ada kaitannya dengan beberapa waktu yang lalu kita latihan. Pada kesempatan ini saya coba untuk lebih dalam lagi. Mungkin ada di antara teman-teman yang beberapa waktu lalu juga ikut di sesi yang kebetulan saya yang bawakan tentang self-talk, ya. Nah, di sini saya juga akan mengajak teman-teman untuk sekali lagi kita akan mendengarkan, kita instruksinya begini teman-teman, eksplorasi kita. Yang pertama, kita akan mendengarkan satu berita. Ini kita mau membuktikan gitu ya, mau supaya teman-teman bisa merasakan. Gitu. Oke, yang pertama, ketika Anda mendengarkan berita itu, dengarkan aja seperti pada biasanya Anda mendengarkan itu gimana. Ya, terserah, bebas. Anda mau mendengarkannya itu gimana. Oke, nanti kita akan lihat, kita akan diskusi apa yang Anda. Jadi tidak perlu bermeditasi, ya. Instruksinya adalah Anda dengarkan aja, ngikuti aja beritanya itu seperti apa. Oke. Nah, nanti pada saat yang kedua kita akan
explore lebih dalam lagi. Instruksi yang pertama dulu ya, kita akan lakukan sekarang. Oke, siap ya? Bentar. Bentar ya. Ada kesalahan yang saya lakukan. Nanti minta tolong Mbak Dila coba di Oke, masuk nggak ya suaranya Mbak Dila? Belum sih Pak Emma. Belum ya, bentar. Kalau begitu saya mesti sharing. Nah ini. Bagaimana kalau ini? Oke, dengeran. Dengar ya? Oke ya, teman-teman, kita akan melakukan ini. Oke, ingat ya, instruksi yang pertama ini adalah Anda dengarkan aja, gitu ya. Anda dengarkan aja seperti biasa ya, seperti biasa Anda mendengarkan. Include jadinya dari US naik sejak kemarin, berikut importir. Dari importir juga semua berpengaruh untuk harganya, semua naik kurang lebih ya 10%. Pajak-pajak pun include semua, jadi sekarang kami penjualan keberatan juga semua. Dari sejak corona, covid, delta sampai sekarang, apalagi ditambah dengan kenaikan harga US semua, untuk kedepannya kemungkinan ya kita susah dagangnya ya. Nggak ada mengalami kenaikan, ya cuma ya malah lebih sepi ya. Customer juga jarang datang ya, mungkin lewat online yang lebih rame. Itu pun sekarang lagi kemungkinan besar menurun drastis. Itu ngaruhnya karena dolar naik, katanya juga ada, saya dengar dari importir, itu ekspedisinya juga naik, ongkos pengiriman juga naik, jadi otomatis naik. Rata-rata kan produk ini kan boleh kata 100% elektronik itu dari China. Bahan baku di China juga naik katanya, otomatis ini ikut. Nah, itu dia tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian tanggapan masyarakat. Pak Fier, harga-harga naik, BI juga sudah naikkan suku bunga, tapi rupiahnya nggak turun-turun. Ini gimana, Pak Fier? Silakan. Oke, kembali lagi yang saya sampaikan di awal, bahwa rupiah itu kertas. Dia akan bernilai kalau aset back securities-nya juga kuat dan fundamentalnya yang benar kan. Jadi kalau datanya kosong, fundamental apapun yang mau kita create, kalau datanya kosong, aset back securities-nya nggak akan nendang, valuasinya nggak ada yang bisa dijual. Sehingga seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Faisal, keropos. Nah, kalau keropos ya gampang, disenggol sedikit aja udah rusak. Nah, jadi saran saya ya kita harus sinkronisasi antara pasar uang dan pasar saham kita. Oke, harus sinkronisasi antara pasar uang dan juga
pasar saham kita? Apakah masih akan ada badai yang kemudian akan terjadi kemudian terutama di awal November ini, Pak Fier? Ya, siklus tahunan kan selalu ada. Setiap bulan ber itu pasti ada koreksi. Mulai dari September, Oktober, November, Desember, itulah siklus koreksi di pasar. Jadi pasti ada. Berarti Pak Fier. Oke, teman-teman. Nah, pertanyaan saya sekarang buat Anda. Ketika teman-teman yang mendengarkan gitu ya, tentang berita tadi, gitu ya, saya ingin teman-teman memberikan sebuah pendapat itu. Artinya bebas ya, pendapatnya bebas. Mungkin ada misalkan saya tadi tidak mendengarkan, karena bagi saya nggak penting, misalkan seperti itu. Atau Anda yang mendengarkan, saya tadi mendengarkan karena kan diminta untuk mendengarkan, tapi nggak ngefek tuh bagi saya, nggak ada apa-apa, nggak ada rasa apa-apa gitu. Mungkin ada di antara Anda yang berkepentingan dengan perekonomian dan sebagainya, Anda mendengarkan. Terus kemudian muncul sesuatu pikiran dan sebagainya. Oke, silakan. Saya ingin teman-teman bisa sharing ini. Karena nanti ada hubungannya dengan bagaimana cara kita ya tadi ya mengenali sebuah problem itu sebagaimana adanya. Ya. Oke, bisa dibacakan Mbak Dila. Ini ada yang dari Pak Triyono. Kritik pemerintah katanya. Ini boleh teman-teman diharapkan nulis di kolom chat atau boleh raise hand? Boleh, raise hand boleh. Ya. Oke, silakan teman-teman. Ini ada perubahan kondisi pasar, tidak ngerti masalah ekonomi, jadi flat. Oke. Dari Iman SP ada rasa pesimis ketika melihat harga naik. Oke. Jadi ada yang flat, ada pesimis. Saya mendengarkan karena diminta, langsung mikir USD tabungan saya naik, harga akan naik. Saya mendengarkan, jadi lebih tenang, ternyata setiap waktu adalah putaran periode, jadi jalani saja. Oke, thank you. Yang bilang, budgetnya jebol nih. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya akan diskusi ini ya. Jadi maksud saya apa? Maksud saya begini teman-teman. Bahwa ada stimulus. Stimulusnya tadi itu apa? Ada berita kan? Ada sesuatu informasi yang disampaikan. Itu kan stimulus ya. Masuk melalui telinga kita. Oke. Nah, ketika ada orang menangkapnya, terus kemudian karena itu ada kepentingan olehnya, jadi dianggap ada kepentingan di situ, maka kalau berita itu seperti tadi adanya permasalahan di rupiah terhadap dolar terhadap rupiah dan sebagainya begitu ya, harga-harga barang naik, terus kemudian impor juga naik dan sebagainya, itu menjadi sebuah problem, dianggapnya sebagai problem. Oke. Tetapi bagi orang yang tidak tidak terlalu memahami tentang perekonomian, itu kan mungkin orang-orang yang punya bisnis besar. Saya kan cuman bisnis saya tidak sebesar itu, jadi saya nggak terlalu efek dan saya tidak terlalu peduli dengan berita tersebut. Ya, seperti orang mengatakan istilahnya itu kan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, ada beda tipis antara orang yang cuek gitu ya, yang masuk kuping kiri keluar kuping kanan dengan mengenali masalah atau menghadapi masalah itu sebagaimana adanya, sebagaimana apa adanya. Ini beda sesuatu yang berbeda gitu ya. Memang kelihatannya bahwa berita tadi itu tidak memberikan efek. Saya nggak ngefek tuh, saya oke-oke saja mendengarkan berita seperti itu. Tapi bagi orang yang berkepentingan terhadap berita tadi, maka ini menjadi masalah nih. Wah, kok seperti itu ya kejadiannya ya? Wah, gimana lagi ya? Nah, terus apa yang seharusnya atau apa yang sebaiknya kita lakukan, teman-teman? Ini kalau dari perspektif meditasi, gitu ya, maka bagaimana kita bisa bukan saja sebuah
sebuah stimulus yang masuk melalui telinga, tapi bisa juga stimulus yang kita tangkap melalui mata, juga bisa, pokoknya semua panca indera ya. Tapi pada umumnya yang sering kita, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kalau di dunia kerja, terus kemudian di keluarga, itu adalah mata dan telinga, gitu ya. Mendengarkan kalimat-kalimat yang pedas dari pasangan, gitu ya. Itu kalau kita itu kemudian stimulus yang masuk itu terus terbawa oleh monkey mind, nah itu sangat berbahaya sekali. Itu yang bisa menjadikan relasi di dalam keluarga ini bisa pecah, berantakan. Gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang kita lakukan adalah ada satu nasihat dari guru kita bahwa apapun yang dari luar masuk ke dalam diri kita, gitu ya, stimulus yang masuk, maka yang kita lakukan itu adalah kita cuman kali ini latihannya adalah kita tahu bahwa ada stimulus yang masuk, oke? Maka yang kita lakukan adalah dalam latihan kita ini nanti adalah kita anggap dan kita cuman anggap itu sebagai suara. Itu yang pertama. Bisa kita gunakan bahwa kalau itu masuknya dalam bentuk suara, maka kita gunakan itu sebagai objek suara. Tetapi kalau misalkan teman-teman kemudian kita niatnya, oke, saya akan dengarkan apa yang dikatakan. Maka ketika kita dengarkan terus muncul pikiran, maka kita gunakan pikiran itu sebagai objek meditasinya. Oke? Kalau yang muncul adalah emosi, maka kita gunakan emosi kita kenali emosi kita itu sebagai objek dari perhatian kita, objek dari kesadaran kita. Oke? Jadi kita bisa latihan sesaat lagi, kita akan juga mendengarkan berita lagi, gitu ya. Tetapi instruksinya adalah, teman-teman, yang pertama, kita manfaatkan suara yang disampaikan oleh pembawa berita itu sebagai suara. Jadi kita kenali sebagai suara tanpa kita memberikan makna apa-apa. Oke, ya, saya mendengar suara. Jadi sadar sedang mendengar. Instruksi yang kedua, kalau kemudian kita ubah, oke, kita eksplor lebih jauh lagi. Kita perhatikan apa yang diucapkan. Maka ketika muncul pikiran, maka kita tangkap pikiran itu, kita sadari pikiran itu. Jadi objeknya sekarang berganti, bukan suara tetapi pikiran. Demikian pula kalau emosi yang muncul. Oke, kita akan lakukan latihannya ya. Oke, silakan teman-teman menegakkan tulang punggungnya dengan rileks. Oke, tarik nafas yang panjang dan hembuskan lewat mulut beserta pejamkan mata secara perlahan dan lembut. Oke, kita akan gunakan objek suara ini, objek berita ini sebagai objek suara. Bawa kesadaran Anda pada telinga. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dan IMF juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita, mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina, hingga bencana iklim di semua benua. Suara pembawa berita sebagai suara. Kita akan mengulasnya untuk Anda bersama. 2023 resesi dunia.
Dan mari kita lihat bersama, tanpa resesi ekonomi menganalisa adalah momok bagi semua negara di apa dunia yang dan disampaikan. fenomena ini memengaruhi sektor pajak, investasi, bahkan kualitas hidup masyarakat. Dan perekonomian global belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Seperti IMF, Bank Dunia, dan juga Presiden Joko Widodo juga mewanti-wanti adanya ancaman resesi. Dan Pak Jokowi juga menegaskan kembali mengenai resesi global tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa dan tidak bisa dikalkulasi. Nah, kalau misalnya kita melihat dalam situasi resesi, biasanya perusahaan akan melakukan efisiensi dan salah satunya melalui pengurangan beban gaji karyawan. Kita gunakan suara sebagai objek suara. Oke, kita sekarang akan membuat atau memanfaatkan pemberitaan ini sebagai objek pikiran. Kita dengarkan, silakan pikiran kita bekerja, tapi sadari ketika pikiran muncul. Hanya menyadari pikiran muncul. Alhasil, ini pengangguran meningkat akibat PHK. Dan seperti fresh graduate juga akan sulit mencari pekerjaan karena perusahaan berusaha memangkas karyawan. Dan kita akan melihat apa sebenarnya penyebab resesi global. Kita lihat tidak perlu menganalisa pikiran atau tidak terbawa oleh pikiran, tetapi ketika pikiran Anda muncul, sadari itu pikiran. Dan untuk menekan laju inflasi, sebenarnya banyak sekali bank sentral di semua negara akan menaikkan suku bunga acuannya untuk menekan laju inflasinya. Dan kita tidak boleh lupa apa sebenarnya perlambatan ekonomi. Ini sebenarnya pemicunya adalah COVID-19. Jangan bosan ya dengan COVID-19 ini karena banyak sekali dampak yang kita rasakan saat ini. Dan oke, sekarang kita istirahatkan batin kita dalam kesadaran apa adanya. Tidak bermeditasi, tapi juga tidak terhanyut. Oke, sekarang teman-teman bisa membuka mata dengan perlahan dan lembut. Oke, cukup? Ya. Baik teman-teman. Gimana? Kita punya waktu 1 menit, masih ada 1 menit. Apa yang ya saya ingin teman-teman memberikan satu pengalaman nih ya, yang berbeda antara yang tadi lost kita masukkan saja berita, terus yang kedua kita manfaatkan stimulus dalam bentuk suara tadi itu, pemberitaan tadi, tapi kita ubah jadi objek meditasi. Mendengar apa adanya, terus kemudian masalah ya. Oke, silakan. Jadi nggak mikir, katanya Mbak Titi, dengerin aja. Oke. Ya bisa di ini kan apa namanya, bisa di unmute Mbak Dila. Nggak mikirnya itu gimana? Saya tertarik ini, dia dengar aja. Mbak Titi saya unmute ya. Boleh? Sebentar nih, belum ke unmute. Halo. Oke, silakan Mbak. Oke, iya Mbak Titi. Boleh tahu nggak mikir terus kemudian dengerin aja, itu kan ada tadi saya sebutkan sudah nih ya, cuek atau nggak peduli, atau yang kedua Anda tahu. Jadi ini sih, jadi maksudnya lebih nyimak gitu loh beritanya.
Oke. Jadi dengerin gitu, oh iya dia lagi ngomong ini, dia ngomong ini, bahwa nih si apa namanya memang ada mau resesi lebih gelap, jadi kayak apa ya? Jadi lebih tenang gitu, jadi nggak mikir kemana-mana. Kan kalau kan kayak tadi kan pertama mikir, oh duh dolar naik, kalau dolar naik Hmm. kenapa nggak beli dolar ya gitu kan segala macam. Kalau Oke. ini nggak, ya udah dengerin objektif aja. Oh bentar lagi mungkin mau ada apa namanya, ada gangguan perekonomian gitu. Oh dampaknya begini, oh gini gini. Ya udah lebih kayak gitu, saya jadi lebih nyimak gitu intinya. Oke. Tapi Anda tahu nggak bahwa Anda lagi mikir? eh Kalau saya kayak kayak apa ya, maksudnya sebetulnya kan kan ini nyambung ya, karena Hmm. nggak suatu hal terpisah. Jadi kayak apa ya, maksudnya berjalan tuh kayak lebih lebih apa ya, maksudnya lebih 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 objektif aja sih kalau saya ngelihatnya. Jadi maksudnya jadi fokus gitu. Oh, Hmm. jadi kayak gini karena saya tetap pasti harus mikir, karena kan juga begitu dia ngomong resesi kan juga Hmm. kan saya langsung tahu oh maksudnya oh resesi itu kayak begini gitu. Tapi maksudnya ya udah begitu aja gitu loh Pak. Oh, oke. Nerima gitu ya. Iya, lebih nerima Oke. aja gitu. Oh ya udah misalnya nih mau dibilang ya memang perekonomian lagi buruk gini-gini ya Hmm. kondisi. Oh ya udah nggak ada apa ya. Maksudnya nggak mikir ah aduh berarti besok mesti ini dong, mesti berhemat dong atau apa kayak gitu sih Hmm. Pak saya ngerasanya. Oke, terima kasih Iya, Bu sama-sama Titi Pak. ya. Oke, good. Nah, teman-teman, apa namanya, coba dieksplor lagi seperti yang dilakukan oleh Mbak Titi gitu ya, Bu Titi, bahwa boleh juga bahwa ketika masuk, ketika berpikir, dikenali. Oh, saya lagi mikir nih. Saya lagi mikir. Nah, sekali-sekali itu dimunculkan. Nah, pada saat menyadari bahwa saya lagi mikir, itulah kita dalam keadaan meditatif. Ya, kita dalam keadaan meditatif. Jadi kita betul-betul tidak terbawa oleh pemberitaan itu tadi. Jadi melihat atau mengenali sebuah permasalahan itu dengan apa adanya. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan melihat atau mengenali masalah dengan apa adanya, memang ada masalah, ya, masalah ekonomi. Tetapi saya melihat atau mengenali masalah yang tadi terjadi atau sedang terjadi itu sebagaimana adanya. Jadi saya tahu sedang berpikir. Nah, coba diekspor seperti itu ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut pada next time gitu ya. Nah, kita akhiri pada malam hari ini. Kita tutup dengan dedikasi penutup. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Hema, terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita menyudahi latihan, mari kita dedikasikan semua kebaikan dari latihan ini, tidak hanya untuk diri kita, tapi mari kita dedikasikan untuk kebaikan dan kebahagiaan semua makhluk hidup. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Semoga semuanya sehat-sehat dan sampai ketemu di Selasa minggu depan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mbak Dila, terima kasih semua teman-teman yang hadir dalam latihan ini. Terima kasih Pak Hema, terima kasih Mbak Dila. Terima kasih.